Hai pemirsa, kembali lagi nih bersama kami dalam program Inframe, informatif, inspiratif. Dan pastinya hanya di channel kesayangan masyarakat Jember di Jember 1 TV. Nah, di episode Inframe kali ini kami akan memberikan referensi kuliner unik dan tentunya menggugah selera Anda. Pemirsa, seperti yang sudah ada di tangan saya saat ini adalah olahan daun kelor yang sudah jadi berupa dendeng udang marongki. Dalam liputan kali ini rasanya saya sudah tidak sabar sekali untuk melihat bagaimana proses pembuatan dendeng udang marongki. Tetap stay tune di liputan berikut. Daun kelor cukup dikenal oleh masyarakat luas, memiliki ukuran yang kecil. Daun yang memiliki nama latin Moringa oleifera lezat diolah menjadi beragam masakan. Salah satunya adalah dendeng udang marongki. Bertempat di Jalan Condro, Kecamatan Kaliwates, Jember ini, kita akan mengintip proses pembuatannya. Assalamualaikum. Salam. Wah, Ibu lagi sibuk ini ya? Iya, pasti Mbak. bikin dendeng udang. Oke. Saya boleh lihat ya, Bu, proses bikinnya dari awal sampai akhir? Boleh dong. Ya, saya penasaran banget nih rasanya kayak gimana. Cara pembuatan dendeng udang marongki cukup sederhana. Siapkan bahan-bahan pendukung seperti tepung terigu, udang ebi, telur, bawang putih, kaldu jamur, garam, gula, minyak goreng, dan bahan utamanya yaitu daun marongki. Langkah pertama, siram daun marongki dengan air mendidih atau air panas, remas hingga daun menjadi layu. Kemudian kita campur dengan bahan yang lainnya. Baiklah, langsung saja ya, Bu ya? Ya, kita pakai sarung tangan dulu. Oke, biar lebih steril gitu ya, Bu. Setelah daun marongki yang diremas tadi berubah menjadi layu, campur dengan bahan yang lain berupa tepung, bawang putih yang sudah dihaluskan. Ini untuk bumbu berikutnya adalah penyedapnya dari Kaldu jamur. kaldu jamur yang Iya. non-MSG ya, Bu. Iya. Pastinya juga menyehatkan karena Oke. dari sayurnya juga sehat. Sehat. Ya. Oke. Lalu tambahkan udang ebinya dan aduk hingga tercampur rata. Dia kembali ini enggak kembali. Nah, kalau sudah begini gimana, Bu, untuk Ayo, Mbak. selanjutnya? Tinggal dikukus. Oh, tinggal dikukus. Iya, tinggal dikukus. Ini membutuhkan berapa lama, Bu, untuk durasi pengukusannya sendiri? Nah, ini butuhnya nanti 2 jam. 2 jam. Iya. Nah, setelah 2 jam proses pengukusan selesai, angkat adonan dendeng setengah jadi dan diamkan hingga dingin. Kemudian, iris dendeng sesuai selera lalu goreng dengan minyak panas. Proses penggorengannya pun tidak membutuhkan waktu lama.
hanya 5-10 menit saja. Saya membuat inovasi dendeng udang marongki ini berawal dari saya melihat masyarakat di sekitar saya itu banyak yang tidak suka makan sayur, terutama untuk anak-anak. Kemudian ibu-ibu muda yang suka diet. Baru terfikirkan mengkomposisikan daun kelor dengan tepung dan ikan laut yang saya padu dengan ini daun marongki, kemudian saya jadikan olahan seperti dendeng sih Mbak, seperti itu. Yang biasanya anak-anak nggak doyan sayur, akhirnya suka makan sayur. Kemudian ibu-ibu diet itu mengkonsumsi dendeng ini 3-4 keping, itu katanya terasa sudah kenyang. Banyak sekali manfaat dari dendeng udang marongki. Ya karena kayak akan manfaat Mbak. Vitaminnya banyak, kemudian proteinnya juga, antioksidannya cukup tinggi. Nah itu yang salah satunya kenapa ibu memilih kelor sebagai olahan dendeng udang marongki. Pastinya bisa untuk menyehatkan badan, kemudian menambah nutrisi tubuh dan otak. Untuk sistem penjualannya ibu dibantu oleh beberapa outlet yang ada di Jember sama di Malang Mbak. Kemudian juga terbantu dengan adanya Dinas Perikanan yang selalu membeli itu ya Mbak, membeli untuk goodie bag, untuk parcel itu bisa mencapai 500 pack lah per dia order. Namun di masa pandemi ini ternyata juga berpengaruh terhadap usaha yang digeluti oleh Halimah. Omset yang diterimanya pun juga menurun. Pengaruh banget Mbak, merosot banget. Karena saat ini pusat oleh-oleh taman rekreasi yang sudah ditutup, itu pengaruh banget kepada produk dendeng udang marongki yang akhirnya pusat oleh-oleh kan tutup ini Mbak. Jadi sangat pengaruh banget. Dan beberapa pekerja ya memang harus diberhentikan dulu. Meski merasakan pengaruh dari adanya pandemi, ia tetap semangat dan berharap rekan sejawatnya juga demikian. Pesan saya kepada para penggiat kuliner, tetap semangat dalam kondisi apapun, karena kita butuh sehat. Sehat itu mahal, jadi teruslah berinovasi tanpa henti, karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Beberapa konsumennya mengaku dendeng udang marongki buatan Halimah ini sepintas rasanya mirip dengan dendeng paru, namun lebih enak dan crispy, serta bisa menjadi alternatif pengganti lauk yang pastinya lebih murah. Awalnya itu sebenarnya dari pameran ya, nggak sengaja nih waktu itu main dengan teman diajak pameran. Lah kebetulan kok ada dendeng, saya bilang dendeng apa? Saya pikir ya dendeng paru, saya rasain. Terus nanti Mbak Hal itu bilang sama saya kalau itu dari marongki gitu. Saya cuci kok persis sama paru gitu. Rasanya sendiri gimana? Ya seperti itu ya. Daging kayak daging persis, daging paru yang kalau kita sapi itu parunya gurih, bahkan kalau paru emang ada pahitnya, tapi kalau ini enggak, lebih enak gitu rasanya, terus crispy, jadi crispy gitu. Harga sih kalau dibandingin kalau situasi gini ya bantu banget, lebih murah dibandingin daging. Alternatifnya itu keren gitu. Inovasinya itu yang saya salut banget gitu. Rasanya mirip banget sama daging, jadi bisa pengganti daging gitu. Pemirsa, informasi terkait proses pembuatan dendeng udang marongki tadi semoga bermanfaat untuk Anda dan bisa menambah wawasan atau ilmu pengetahuan Anda akan manfaat dari sayur kelor atau marongki. Prima Irfantari, Yoyo Puji melaporkan.
pemirsa, itu tadi informasi untuk referensi kuliner Anda. Dan tidak lengkap rasanya kalau tidak kita tambah dengan referensi minuman untuk pemirsa sekalian. Menjaga daya tahan tubuh selama masa pandemi COVID-19 sangatlah penting. Selain menambahkan suplemen ke dalam menu harian, Anda juga perlu minuman yang bergizi seimbang, seperti liputan berikut ini. Pemirsa, di masa pandemi ini kita harus bisa menjaga stamina tubuh atau daya tahan tubuh agar tetap fit saat beraktivitas. Tentunya dengan mengkonsumsi makanan atau minuman sehat dan bergizi. Nah, dalam liputan berikut ini saya ajak Anda untuk menikmati kesegaran degan madu telur. Konon katanya minuman ini berkhasiat bisa meningkatkan daya tahan tubuh atau stamina tubuh. Berikut informasinya. Bu, saya pesan satu ya untuk pakai telur. Nah, pemirsa, sembari menunggu pesanan saya datang, kita coba ikuti proses pembuatannya. Stedu atau susu telur dengan madu adalah minuman legendaris yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat dan kini juga banyak ditemui di kota Jember. Salah satunya adalah Fatur Rahman dan sang istri yang sehari-harinya berjualan stedu di Jalan Semeru, Desa Pancakarya, Kecamatan Ajung, Jember sejak tahun 2005 silam. Awalnya, ia hanya meracik susu dengan degan atau kelapa muda saja untuk disajikan. Kemudian, ia berinovasi menambahkan campuran telur ayam kampung dan madu ke dalam minuman tersebut. Dan jadilah stedu. Rasa susu dan madu yang manis mampu berpadu dengan gurihnya telur ayam kampung dan juga segarnya degan. Khusus untuk minuman ini, degan yang digunakan adalah degan pilihan yang memiliki tekstur lembut. Dilihat dari bahannya, stedu mampu menjaga sekaligus menambah stamina tubuh, sehingga tak mudah terserang virus maupun bakteri. Apalagi di masa pandemi, sangat dianjurkan sekali untuk mengkonsumsi minuman sehat seperti ini. Ini sebagai apa ini, Bu? Pemanisnya? Penetralisir? Oh ya. Oke, makasih, Bu. Nah, pemirsa, sebelumnya saya mohon izin untuk melepas masker dulu ya, karena ini adalah sesi icip-icip. Wow, ini
dia pesanan saya sudah datang. Di sini ini adalah namanya degan madu telur yang sudah dicampur tadi jadi satu, dan ini air kelapa mudanya atau air degannya. Kita langsung cobain ya pemirsa. Jadi minumnya tuh semacam kita minum jamu. Ini adalah baru pertama kalinya saya mencoba minum degan madu telur. Penasaran banget nih, katanya minuman ini dipercaya bisa meningkatkan stamina tubuh. Tadi saya ordernya pakai 1 telur aja. Katanya kalau semakin banyak telurnya itu bakalan semakin menambah stamina tubuh kita semakin kuat. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lezat sekali pemirsa. Sampai derodosan. Rasa amisnya dari kuning telurnya itu sudah tidak terasa karena sudah tercampur tadi olahannya, dicampur dengan madu, terus kemudian ada perasaan jeruk nipis, dan juga ini degannya itu khusus banget, tidak seperti degan atau kelapa muda biasanya yang dibuat es degan pada umumnya. Langsung saja saya habiskan ya. Sudah habis. Lalu setelah minum ini kita minum yang air kelapa mudanya. Sungguh ini sangat menyegarkan sekali pemirsa. Kalau yang tadi sudah saya habiskan, yang ini juga harus dihabiskan biar seimbang. Sudah saya berhasil menghabiskan degan telur madu, degan madu telur sama air kelapa mudanya. Nah, kurang pas rasanya jika kita tidak ngobrol langsung bersama ownernya atau penjual. Bapak, ini mumpung lagi nggak sibuk ya Pak ya, jadi saya ingin tanya-tanya nih ke Bapaknya. Nah pemirsa, ini di samping kiri saya adalah Pak Fatur ya Pak. Beliau adalah penjual atau pemilik dari ini, apa sih Pak sebenarnya namanya kalau untuk penyebutannya itu? Sebetulnya ini kalau jamu Mbak, cuman jamu kalau orang dulu kita kan pakai susu, telur, degan, susu, telur, sama ini santan kalau orang dulu. Cuman santannya saya ganti pakai degan yang kemelamut tulang bayi itu Mbak. Jadi kita namai stedu. Stedu itu ya susu telur, degan, madu. Susu telur, degan, madu. Jadi pemirsa, saya tadi sampai salah penyebutan nih Pak. Saya ngomongnya degan madu telur. Jadi yang benar adalah stedu ya Pak ya. Ini saya nggak dihukum ya Pak ya tadi sama penyebutan karena baru pertama kali ini saya cobain stedu yang katanya Pak Fatur. Nah Pak, ini biasanya sehari-hari jualnya mulai pukul berapa sih Pak Fatur? Kurang lebih kita persiapan di rumah sampai berangkat sini kurang lebih nyampe jam 10 Mbak. Jam 10? Jam 10. Sampai jam? Sampai jam 4 sore kita sudah siap-siap pulang. Nah, dalam sehari itu biasanya menghabiskan berapa banyak degan Pak? Kalau stok degan saya stoknya kurang lebih 100 Mbak. 100. Ya, kalau kita punya 50 stok, kita tidak buka libur. Liburnya itu tadi untuk nyari bahan kayak degannya itu tadi. Karena kewalahan kalau degannya Mbak, sering telat degan. Jadi degannya itu ada pemasoknya sendiri ya Pak? Ada. Bukan dari kebunnya Pak Fatur? Bukan, ya kita terima kiriman dari teman-teman juga Mbak. Tapi sejauh ini nggak ada masalah ya Pak, yang maksudnya nggak sampai kayak kekurangan banget gitu kan? Nggak, paling
telatnya itu cuman hitungan jam atau 1 hari maksimal. Kalau kita nanggung bukanya jam itu enggak buka, Mbak. Oh gitu. Iya. Pak Fatur ini sehari-hari jualannya ditemani sama ibu. Iya. Pak, ini untuk tadi kan saya incipin stedunya itu, degannya itu kayak lembut banget ya Pak ya, Iya. lembut banget. Itu kayaknya beda deh Pak ya dengan degan-degan atau kelapa muda Ya, pada umumnya yang kalau biasanya yang- buat es ya Pak. Kalau yang pakai stedu degannya kayak gini, Mbak. Itu yang kalau orang ngarani itu tulang bayi lah. Tulang bayi. Tapi kalau yang untuk es degan, kita degannya lebih keras lagi. Itu kalau kayak gini orang nggak terasa mungkin. Terus tampilan di gelasnya kan nggak kelihatan kalau es degan. Oh iya. Nah Pak, di masa pandemi ini ya Pak ya, pembeli atau pengunjung yang datang ke sini lebih banyak nggak Pak daripada sebelumnya? Alhamdulillah lebih banyak sebelumnya, Mbak. Lebih banyak sebelumnya. Lebih banyak sebelumnya. Padahal minuman ini tuh sangat dibutuhkan ya Pak ya, Ya. khususnya di masa pandemi ya Pak. Kenapa demikian Pak? Ya mungkin karena perekonomian, roda perekonomian aja, Mbak. Jadi kan mungkin dari segi penghasilan kayak saudara-saudara kita yang ini mungkin tidak bisa aktivitas lagi dengan sempurna gitu loh. Berarti otomatis juga mengurangi omset penjualan Pak Fatur ya Semua pasti ngalami, Mbak. Pak? Tapi nggak sampai anjlok banget ya Oh, Pak ya? enggak, alhamdulillah masih bisa berkibar. Ya. Apa sih yang buat Bapak itu tetap optimis kayak tetap jualan gitu walaupun di masa pandemi? Karena keluarga, kebutuhan keluarga, Mbak. Iya. Baik. Masalahnya sumber satu-satunya untuk kehidupan keluarga kami. Baik. Nah, Pak, ini dari minuman stedu ini banyak sekali ya Pak ya khasiatnya khususnya di masa pandemi ya Pak. Salah Iya. satunya tadi bisa meningkatkan stamina tubuh gitu kan. Nah, selain itu apa aja Pak? Karena ini, Mbak, ya yang untuk imun, untuk memerangi yang sekarang rame di khalayak ramai itu kayak COVID-19 itu, Ya. kita kalau tidak persiapan stamina, terus mau berjemur seharian tidak ada aktivitas kan ya tidak mungkin juga, Mbak. Mudah terserang penyakit akhirnya ya Pak. Iya. Baik. Nah, mungkin dari Pak Fatur ini ajakan kepada pemirsa untuk tetap patuh terhadap prokes dan juga tetap menjaga stamina tubuh, salah satunya dengan minum ini Pak. Nah, jadi mari kita semangat untuk berjuang demi keluarga dan negara kita, khususnya pada negara kecil kita, untuk semangat supaya kita bisa sehat dan mencari rezeki yang halal. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama, Mbak. Dilanjut ini kesibukannya. Iya.
Untuk bisa menikmati minuman berkhasiat ini, Anda cukup merogoh kocek sebesar Rp11.000 saja untuk satu campuran telur ayam kampung. Namun, jika Anda ingin menambah jumlah butir telurnya, Anda wajib menambah Rp2.000 per butirnya. Salah satu pembeli, Muhammad Yahya, mengaku telah berlangganan sejak lama dan sudah merasakan sendiri khasiat dari minuman ini. Hampir setiap kali melintas di jalan ini, ia selalu mampir untuk membelinya. Rasanya nikmat ya. Terus setelah saya sudah sering minum ini, jadi rasanya tuh memang mantap, beda. Apalagi di kondisi seperti sekarang, kita memang membutuhkan imunitas tinggi, sehingga perlu kita jamu tradisional itu perlu. Salah satunya ya ini yang saya konsumsi, yaitu STMD nih ya. STMD, susu telur madu degan nih. Ini yang saya lakukan untuk menjaga imunitas saya setiap hari. Bapak, ini barusan telurnya pakai berapa? Telurnya kebetulan ini saya sudah agak kenyang, jadi saya 2 saja. Biasanya 3. Ya. Bapak sering ketemu? Ya? Bapak sering ke tempat ini? Sering Mbak. Biasanya mampir atau gimana Pak? Gimana Mbak? Biasanya mampir atau gimana kalau? Iya. Ke sini yang lebih sering mampir. Kadang kalau memang dibutuhkan ya ini datang aja ke sini gitu. Udah langganan berapa lama Pak? Sudah lama. Pokok seingat saya mulai saya di Ambulu 2010 itu kayaknya sudah tahu tempat ini saya. Kalau harga sendiri gimana Pak? Harga standar ya, harga standar bisa dijangkau lah untuk semua masyarakat. Tapi yang jelas khasiatnya lebih banyak ya? Lebih banyak ya, khasiatnya lebih banyak, bisa meningkatkan imunitas terutama di masa pandemi ini. Nah pemirsa, itu tadi liputan saya terkait menikmati segarnya stedu atau susu telur degan madu. Nah kalau pemirsa bertanya-tanya, di samping kanan saya ini degan untuk apa sih? Nah ya ini dia untuk degan stedu tadi pemirsa. Jadi Pak Fatur tiap harinya membawa kurang lebih 100 butir degan untuk dijual atau menjadi campuran stedu tadi. Nah di masa pandemi ini kita harus pandai, kita harus bisa menjaga stamina tubuh, salah satunya dengan mengkonsumsi stedu. Demikian tadi pemirsa informasi kuliner yang dapat kami hadirkan untuk Anda. Semoga bisa menambah referensi Anda. Tetap patuhi protokol kesehatan dan sukseskan program vaksinasi agar kita semua terhindar dari virus corona. Prima Ervantari, Trias Faradila melaporkan. Nah, itu tadi pemirsa referensi kuliner untuk Anda. Jangan lupa terus saksikan Inframe setiap hari Sabtu usai acara Berita Jember hanya di channel kesayangan Jember 1 TV. Ataupun Anda bisa menyaksikan siaran ulangnya melalui channel YouTube kami. Inframe, informatif, inspiratif.